Pikiran Hani cepat mengaduk, tetapi sebelum dia bisa memikirkan bagaimana untuk menanggapi, dia mendengar suara anak yang lembut di telinganya. "Kamu rekan Dawisan? Saya Master Naga Arktik. Apakah Anda tertarik untuk bertemu saya?" Tuan Naga Arktik, hati Hani bergetar. Bukankah dia Penatua Agung Istana Malam Utara? Dia adalah orang yang sangat misterius. Meskipun dia dikenal sangat kuat di utara, agak aneh bagaimana tidak ada yang melihatnya mengambil tindakan. Seolah-olah dia menjadi kakek tua semalam. Hani merasa agak aneh, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu takut dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan, dan segera menjawab melalui indera spiritualnya. "Karena rekan naga Arktik mengundang saya, bagaimana saya bisa menolak kebaikan seperti itu? Saya akan segera datang untuk memberikan penghormatan saya." Senang dengan tanggapan Hanli, Tuan Naga Arktik dengan gembira berkata, "Hehe, sangat bagus. Binatang rohku akan segera tiba. Rekan Dawisan hanya perlu mengikutinya. Tempat tinggal saya akan merasa terhormat dengan kehadiran Anda." Segera setelah itu, cahaya putih menyala dan benang-benang indera spiritual menghilang. Hani tidak segera bergerak. Dia tetap diam ketika cahaya berkedip dari matanya, lalu pelan-pelan bergerak menuruni tangga. Pelayan berwajah boneka itu duduk di kursi di lantai pertama, memandangi sebuah batu giok di tangannya. Ketika dia melihat Hanli turun, dia berdiri dengan panik. Dia hanya mengangguk padanya dan berjalan keluar dari gedung tanpa membayar lebih lanjut padanya. Pelayan itu benar-benar terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Pada kultivasinya, dia tidak mungkin tahu apa yang terjadi di lantai atas. Ketika Hani berjalan keluar, dia langsung melihat binatang seperti kucing bertengger di atas pohon. Itu melirik Hani dengan mata bersinar kuning. Tubuhnya bercahaya dengan bulu emas yang bersinar seolah-olah terbuat dari emas murni. Hani menyipitkan matanya dan memeriksa binatang kecil itu sebelum mengungkapkan sedikit kejutan. Rakun angin emas. Makhluk langka ini seharusnya berpasangan jantan betina, dan dikatakan teknik penyembunyian mereka luar biasa. Hani bergumam pada dirinya sendiri, kemudian ekspresinya menjadi kosong dan dia mengalihkan pandangannya ke pohon lain tanpa menemukan apapun. Setelah memastikan identitas Hanli, rakun itu memekik, dan cahaya keemasan melintas dari pohon terdekat untuk mengungkapkan binatang kecil lainnya. Rakun itu sedikit lebih kecil dari yang dia lihat pertama kali. Hati Hani bergetar, bahkan dengan indera spiritualnya yang luas, dia tidak dapat mendeteksinya sedikit pun. Kedua rakun bertukar pandang dan segera bergegas pergi di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, Hani mengikuti setelah dua binatang dalam garis biru. Ketika dia terus mengikuti mereka, suatu peristiwa yang tidak dapat dibayangkan terjadi. Salah satu rakun kabur dan menghilang di depan Hanli. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menyapu perasaan spiritualnya di dekatnya, tetapi tidak berhasil. Dia merasakan darahnya menjadi dingin. Tidak mau menyerah, matanya berkedip biru dan mengalihkan pandangannya melewati lingkungannya. Dia akhirnya menemukannya di dekatnya. Rakun membimbingnya sebagai sosok seperti bayangan. Setelah akhirnya menemukan binatang itu, Hanli dalam hati menghela nafas lega. Jika ada sesuatu yang dia benar-benar tidak dapat mendeteksi berkeliaran di dekatnya, dia akan merasa tidak nyaman. Dua rakun angin emas hanya sedikit lebih cepat dari teknik penerbangan biasa. Hani dapat dengan mudah melacak di belakang mereka. Di perjalanan, dia bertemu dengan banyak kultivator istana batin. Mereka agak terkejut melihat Hani yang tidak dikenal, tetapi ketika mereka melihat rakun angin emas terbang di depannya, mereka tampaknya menyadari sesuatu dan meninggalkan masalah itu sendirian. Tentu saja, tidak ada yang berani memblokir Hani di tempat pertama mengingat kultivasi jiwa baru lahirnya. Mengikuti rakun, dia terbang berbelok melintasi beberapa bangunan, sebelum tiba di gerbang batu di depan gunung. Gerbang batu setinggi sekitar 20 meter dan bersinar dengan cahaya kuning samar. Karakter jimat bersinar dari permukaannya, seolah-olah di bawah pengaruh pembatasan besar. Hani berhenti dan melihatnya dengan mata sipit. Rakun angin emas kabur dan masuk ke gerbang batu seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Hani tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, gerbang batu itu berkelebat, dan pintu itu terbuka dengan gemuruh. Sebuah lorong yang berkilauan muncul di hadapannya.
Jalan itu ditutupi lapisan es yang tebal, seolah-olah itu adalah gua es. Rakun emas berdiri di pintu masuk dan menatap Hani dengan mata cerdas. Pada saat itu, rakun lainnya juga muncul dari persembunyiannya. Tawa kecil terdengar di telinga Hanli. "Rekan Dawisan, silakan masuk. Maafkan saya karena tidak secara pribadi menyambut Anda." Hani mengangkat alisnya dan tanpa kata melangkah maju. Ketika rakun angin emas melihat bahwa Hanli mengikuti mereka, mereka berbalik dan melompat di lorong itu. Dengan mudah menjaga dekat di belakang mereka, Hanli mengambil beberapa putaran dan merasakan suhu turun tajam saat dia melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, lorong itu turun lurus ke bawah. Jantungnya bergerak dan dia berhenti sejenak sebelum jatuh. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, Hanli akhirnya tiba di ujung lorong dan melihat bahwa rakun emas menerkam ke aula besar yang penuh dengan kabut. Aula besar terbuat dari batu tembus cahaya dengan garis-garis cahaya glasial yang bersinar dari permukaannya. Mereka sepertinya terbuat dari es yang mendalam ribuan tahun. Ketika Hani melangkah di aula, dia tidak bisa menahan diri dari hawa dingin. Tetapi setelah api ungu berkeliaran di tubuhnya, dia tampak sepenuhnya tidak terpengaruh. Jadi itu benar. "Kamu memelihara api dingin yang ekstrim." Sebuah suara gembira bergema di aula. Dalam keterkejutannya, Hani mendongak dan langsung berteriak, "Api es surgawi!" Di sudut-sudut aula, ada pilar kristal besar mengelilingi kuali biru berukuran 20 meter di tengahnya. Kuali itu mengeluarkan benang api biru, melepaskan tekanan dingin dan spiritual yang luar biasa yang Hani terlalu kenal, sangat mengejutkannya. Rekan Dawisan mengenali api es surgawi, benar-benar kejutan. Sebuah suara menyalak di belakang kuali, dan sesosok kabur dari belakangnya untuk mengungkapkan sosok setinggi 1 meter. Seorang kurcaci tua pendek dengan kerutan dalam, rambut seputih salju, dan jubah biru sedang menatap Hani dengan ekspresi aneh. "Kamu adalah Master Naga Artik." Ekspresi Hani kembali normal, dan dia memberi hormat pada pria tua itu. "Betul, saya Naga Artik. Namun, nama itu adalah gelar yang telah diturunkan oleh semua tetua Istana Malam Utara." Sebuah kilatan melintas dari mata pria tua itu ketika dia berbicara dengan Hanli, dan dia dengan tenang melambaikan tangannya, memukul salah satu pilar di ruangan dengan segel mantra. Dengan kilat, cahaya putih bersinar terang dari beberapa tempat dari lantai aula, memanggil beberapa tikar meditasi putih. Dengan nada ramah, lelaki tua itu berkata, "Karena saya jarang punya tamu, saya tidak punya meja atau kursi yang disiapkan. Saya harap Anda tidak tersinggung." "Kamu sudah terlalu sopan. Kultivator seperti kita seharusnya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu di tempat pertama." Hani tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke depan sebelum duduk di salah satu tikar dan melihat lagi pada kuali besar. Pada saat itu, dia menyadari bahwa kuali tampak agak mirip dengan kuali surgawi. Api es sepenuhnya dibatasi oleh kuali, mencegah salah satu kekuatannya bocor. Kalau tidak, aula sudah lama dibekukan. Ini sangat membingungkan Hanli. Master Naga Artik duduk di atas tikar di seberang Hanli dan dengan tulus berkata, "Meskipun saya tidak punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda secara khusus, indera saya mengatakan bahwa Anda adalah orang yang telah saya habiskan bertahun-tahun mencari." Menahan kebingungannya, Hani perlahan berkata, "Aku sedikit bingung dengan apa yang kamu katakan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda maksudkan dengan itu?" Naga Artik tersenyum dan berkata, "Saudara Han tidak perlu gugup. Saya mengundang Anda ke sini karena Anda dapat mengkonsumsi 2 buah roh es tanpa masalah. Tetapi sekarang saya melihat bahwa Anda mengolah api yang sangat dingin. Saya tidak memiliki tes lebih lanjut untuk Anda. Anda adalah orang yang saya cari." Hani mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening. "Mengapa kamu mencari saya?" Wajah Naga Artik berubah menjadi tegang dan dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Bisakah aku menanyakan nama nyala ungu milikmu? Meskipun saya tahu banyak api roh ungu, saya belum pernah mendengar tentang yang dikaitkan dengan es. Tolong beri saya pencerahan." Hani melirik api ungu yang membungkus tubuhnya dan dengan tenang berkata, "Api ini adalah sesuatu yang saya hasilkan dari kultivasi nakal. Tidak ada nama resmi untuk mereka. Demi kenyamanan, saya menamai mereka api puncak ungu. Kekuatan mereka tidak bisa jauh lebih baik daripada api es surgawi." Tentu saja, Hani tidak akan memberikan kebenaran sampai dia mengerti bagaimana keadaannya.
Ketika naga Arktik mendengar Hanli, dia tersenyum puas dan berkata, "Kata-katamu benar. Meskipun api puncak ungu lahir dari perpaduan, sifat dinginnya tidak murni. Jika itu telah melalui penyempurnaan khusus, kekuatannya akan lebih besar." Jejak keheranan dihianati dari wajah Hanli. Akan lebih besar. Saya sudah memurnikan api sekali sebelumnya. Bagaimana mereka bisa menjadi lebih murni? Hehe, sepertinya saudara Han tidak mengerti banyak tentang api dingin. Api es semacam ini ada sedikit di dunia. Namun, semua nyala api ini memiliki metode khusus untuk memurnikannya lebih lanjut. Dengan pengecualian, nyala api digunakan untuk penyempurnaan. Tentu saja, peningkatan kekuatan akan tergantung pada keterampilan pribadi seseorang dan kekuatan nyala api itu sendiri. Itu tidak berarti itu bisa menjadi beberapa kali lebih besar dalam kekuatan seperti api es surgawi. Lelaki tua itu memutar-mutar janggutnya dan memandangi kuali besar itu dengan sedikit bangga. Hani tersentak kaget, dan dia segera mengangkat jarinya dan menghasilkan seutas api ungu di atasnya. Beberapa kali kekuatannya, Anda bermaksud mengatakan bahwa nyala api ini dapat dimurnikan. Itu adalah nyala es yang telah disempurnakan sekali sebelumnya, tetapi prosesnya tidak lengkap. Apakah rekan Daois mengkompresnya dengan kekuatan sihir untuk mencapai tahap itu? Tidak hanya metode sembrono seperti itu menyia-nyiakan kekuatan sihirmu, tapi itu hanya menghasilkan sepotong api yang disempurnakan. Terima kasih banyak atas bimbinganmu. Hani berhenti sejenak dan melihat lagi pada kurcaci tua itu. Bisakah rekan Daois memberitahuku mengapa kamu mencari aku? Sebelum saya menjawab itu, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Api es surgawi jarang dikenal, tetapi Anda bisa mengenalinya secara sekilas. Mungkinkah Anda pernah melihatnya sebelumnya? Ketika Hani mendengar ini, hatinya bergolak, dan dia dengan tenang menjawab, "Aku pernah melihat nyala api sebelumnya dalam sebuah rekaman. Tetapi karena itu unik, aku selalu mengingatnya. Karena Istana Malam Utara memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Balai Surgawi, dia tidak berani mengungkapkan kebenaran." Jawaban langsung Hanli membuat Master Naga Arktik tertegun sejenak. Tetapi dia segera tertawa. "Sepertinya aku sudah usil. Api es surgawi adalah sesuatu yang bisa dianggap eksklusif untuk Istana Malam Utara kami. Dalam hal ini, saya akan berbicara dengan jujur. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, saya membutuhkan bantuan nyala es saudara Han." Dengan mengatakan itu, ekspresi kurcaci tua itu berubah serius. Hani tetap diam, tahu bahwa naga Arktik pasti akan melanjutkan dan menjelaskan dirinya sendiri. Tapi kemudian, naga Arktik berhenti dan menatap Hani dengan ekspresi aneh bertanya, "Saudara Han, apa yang Anda rasakan tentang kultivasi saya? Apakah Anda dapat memberitahu perbedaan antara saya dan para kultivator jiwa baru lahir akhir-akhir ini?" Mengingat apa yang dikatakan naga Arktik, Hani menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya tanpa hambatan. Dia kemudian dengan ragu-ragu berkata, "Kamu tidak diragukan lagi seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tetapi kultivasi dan indera spiritualmu jauh lebih kuat daripada para kultivator besar lainnya yang pernah kulihat sebelumnya. Dengan cara ini, kamu sedikit berbeda." Master Naga Arktik dengan tenang berkata, "Sampai saat ini, kultivasi saya telah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Saya hanya setengah langkah dari tahap transformasi dewa. Sejujurnya, saya sudah bertahan pada tahap ini selama 300 tahun. Saya telah minum beberapa pil obat dan menggunakan banyak teknik rahasia sebelum akhirnya menembus setengah jalan menuju kultivasi transformasi dewa. Penampilan saya saat ini adalah akibat mengkonsumsi pil obat secara sembarangan." Kesadaran yang tiba-tiba menguncang Hanli. "Jadi seperti itu. Sudahkah Anda memahami beberapa kemampuan tahap transformasi dewa?" Hehe, dengan penampilan saya saat ini, saya sudah menghindari melihat orang lain. Saya tetap waspada dalam kultivasi yang terpencil, meneliti metode untuk menerobos hambatan terakhir yang sedikit ke tahap transformasi dewa. Sebagai hasil dari kerja keras bertahun-tahun itu, saya akhirnya menemukan solusi akhir setelah melihat beberapa catatan kuno. Metode ini dikatakan memiliki peluang 30% untuk memecahkan kemacetan dan memungkinkan saya untuk naik ke tahap transformasi dewa. Kau ingin menarik dukungan nyala dingin yang hebat. Dalam hal itu, bukankah seharusnya banyak kultivasi di sekte Anda mengolah teknik atribut es? Seharusnya tidak sulit untuk menemukan seorang penatua yang mengolah api es. Kenapa saya?
Metode ini membutuhkan 5 kultivator jiwa baru lahir yang berbeda. Masing-masing menggunakan api es yang berbeda. Istana Malam Utara memiliki 2 kultivator yang memiliki nyala es. Dan saya juga berhasil menemukan 2 dari luar sekte. Saya telah mencari pengguna akhir selama beberapa tahun. Tetapi saya belum menemukan satu sampai sekarang. Dengan mengatakan itu, wajah kurcaci tua itu dipenuhi dengan kegembiraan. Hani bernafas dan segera bertanya, 5 api dingin yang berbeda, itu adalah persyaratan yang agak menuntut. Mungkin hanya sesuatu yang dapat dicapai sekte Anda, karena tidak ada sekte lain yang dapat mengumpulkan begitu banyak kultivator yang menggunakan api glasial. Namun demikian, metode ini seharusnya hanya efektif untuk kultivator yang dikaitkan dengan es. Apakah itu benar? Iya, metode ini hanya dapat digunakan untuk kultivator dengan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es. 3 dari 4 kultivator lainnya memiliki teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es juga. Hanya Anda yang menemukan api es secara tidak sengaja. Cahaya dingin bersinar di mata Hanli. Dalam hal ini, bagaimana Anda berencana untuk memberi saya kompensasi? Meskipun saya tidak tahu bagaimana saya terlibat dalam proses ini, saya yakin itu menghabiskan banyak vitalitas di pihak saya, belum lagi potensi resiko yang terlibat. Naga Arktik muncul senang dengan kata-kata Hanli. Aku senang kamu orang yang terus terang. Jika Anda memiliki kondisi apapun, harap sebutkan. Atas nama saya sih, saya bersedia memenuhi apa yang saya bisa selama Anda membantu kami. Hanli tersenyum pada kata-katanya yang langsung. Rekan Doisi, aku akan terus terang. Saya membutuhkan penjelasan terperinci tentang metode ini untuk memancing terobosan. Jika bahayanya dalam kisaran yang dapat diterima, saya bersedia membantu. Tetapi jika bahayanya terlalu besar, saya tidak akan menerima berapapun harga Anda. Tentu saja saya akan mengambil teknik rahasia sebagai hadiah juga. Naga Arktik dengan penuh percaya diri berkata, itu tidak masalah. Saya menjamin bahwa metode ini tidak membahayakan Anda atau orang lain yang membantu saya. Tentu saja, sedikit kerusakan pada vitalitas Anda tidak dapat dihindari. Itu tidak masalah. Selanjutnya, Anda harus tahu alasan saya datang ke sini. Saya memerlukan beberapa bunga es besar untuk memperbaiki obat. Meskipun aku sudah meminta bantuan Peribai, aku akan merasa lebih tenang jika kamu juga setuju untuk membantu. Dengan senyum yang sama di wajahnya, Naga Arktik menjawab, itu hanya masalah sepele. Saya akan segera mengirimkan kekuatan penuh istana. Mereka akan menemukan bunga sesegera mungkin. Selain itu, aku ingin teknik untuk memurnikan api es yang kamu bicarakan. Saya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan api puncak ungu saya. Adapun kondisi terakhirku, aku tertarik untuk mencari di penyimpanan catatan sekte Anda. Saya mendengar istanamu adalah sekte yang telah ada sejak zaman dahulu. Itu akan baik-baik saja, lanjutkan. Setelah beberapa keraguan, Naga Arktik akhirnya mengangguk. Dengan senyum puas, Hani berkata, rekan Doisi cukup mudah. Saya akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Rekan Doisan, tolong tunggu sebentar di sini. Aku akan memberimu salinan teknik penyempurnaan api es. Naga Arktik menampar kantong penyimpanannya untuk memanggil slip giok putih dan mulai merekam teknik di dalamnya. Hani diam-diam menunggu dengan ekspresi senang. Sejenak, Naga Arktik selesai dan dia menyerahkan slip giok dan liontin tambahan ke arah Hanli. Hani mengulurkan tangan untuk mereka dan memanggil 3 benda ke tangannya. Naga Arktik memandang Hanli dan dengan tegas berkata, slip batu giok lainnya berisi metode yang saya teliti untuk menerobos bidang kultivasi. Tapi ingat bahwa ini hanya digunakan untuk kultivasi jiwa baru lahir tahap akhir. Adapun liontin batu giok, itu digunakan untuk memasuki pavilion kitab suci tersembunyi kami. Tetapi ada sesuatu yang harus saya perjelas terlebih dahulu. Meskipun memegang rekor yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka memiliki batasan khusus yang ditempatkan pada mereka. Mencegah mereka digandakan, Anda harus memasukkannya ke memori. Selain itu, saya hanya memberi Anda akses selama 10 hari. Saya akan mengambil kembali liontin itu ketika saatnya tiba. Apakah Anda memiliki keberatan? Hanli berhenti kaget dan melihat liontin giok di tangannya. Senyum masam muncul di mulutnya. Hanya 10 hari. Karena saya sudah mengambil barang-barang ini, saya kira saya tidak bisa mengembalikannya kepada Anda. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membuat diri saya lebih jelas. Apa yang terjadi, terjadilah.
Rekan Taois tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Naga Arktik berseri-seri pada Hani dengan ekspresi licik. Dengan terkekeh, Hani berdiri dan berkata, "Sekarang saya sudah mengambil barang-barang ini. Saya akan melihat pavilion kitab suci tersembunyi Anda. Jika ada berita tentang bunga es yang mendalam, Anda dapat menemukan saya di sana." Naga Arktik juga berdiri. "Aku harap kamu akan memaafkanku jika aku tidak mengantarmu pergi. Saya harus mengumpulkan yang lain segera. Jika Anda tidak memiliki urusan yang mendesak, Anda dapat tinggal di istana untuk sementara waktu lebih lama. Jika Anda membutuhkan sesuatu untuk kultivasi Anda, silahkan merujuk ke junior by saya. Saya akan memerintahkannya untuk menerima permintaan Anda sebaik mungkin. Terima kasih atas masalah Anda, rekan Taois." Hani memberi hormat sebentar sebelum terbang keluar dalam garis biru cerah. Ketika naga Arktik melihat Hani menghilang, senyumnya perlahan memudar. Dua pilar kristal di aula kemudian menyala dengan cahaya untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki penampilan yang biasa dan mengenakan jubah sarjana biru. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan jubah putih dan menunjukkan wajah yang cantik. Dia memiliki kemiripan yang kuat dengan Bayoyi, tetapi wajahnya sangat pucat, ke titik di mana itu hampir tembus cahaya. Mengenakan ekspresi yang selalu tegang, cendekiawan parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, "Senior, kami belum menguji api ungu. Apakah tidak akan ada masalah? Bagaimana jika itu tidak cukup kuat?" Naga Arktik menghela nafas panjang dan dia menggelengkan kepalanya. Api ungu tampak agak tidak murni, tetapi mereka mengandung api es surgawi. Seharusnya tidak kekurangan kekuatan, dan kita tidak bisa menunggu. Jika kita tidak mengambil resiko, saya khawatir tidak akan ada kesempatan lain. Dengan kekhawatiran yang mencolok, cendekiawan itu berkata, "Umur senior telah mencapai titik itu. Sepengetahuan saya, lembah segudang iblis menjadi gelisah sekali lagi. Banyak murid kita telah menemukan jejak iblis tingkat rendah di pinggiran Pulau Malam Utara. Selain itu, banyak murid yang baru saja kembali atau bergabung telah memiliki iblis kelas tinggi yang memiliki mereka. Sesuai perintah Anda, kami telah diam-diam mengamati mereka secara rahasia." Dengan ekspresi yang tidak berubah, naga Arktik dengan tenang berkata, "Mari kita tidak memperingatkan mereka dulu. Sudah hampir 1000 tahun sejak iblis terakhir menyerbu. Ini yang diharapkan. Apa yang perlu ditakutkan?" Sarjana setengah baya itu dengan ragu mengatakan, "Tapi senior ingin membuat terobosan. Bukankah ini mengambil terlalu banyak resiko? Bukankah lebih baik melakukan ini setelah memukul mundur iblis?" Naga Arktik memutar-mutar janggutnya dan dengan tenang berkata, "Tolak mereka. Setiap kali lembah segudang iblis mengambil alih, mereka akan mengiringi kita selama belasan tahun. Saya hanya memiliki sisa beberapa tahun kehidupan." Selanjutnya, rekan Taois Madanli bergegas. Belum lagi rekan Taoisan yang sudah ada di sini. Ketika saatnya tiba, apakah Anda percaya mereka akan duduk diam ketika iblis menyerang kita? Wanita berjubah putih itu memecah kesunyiannya. "Namun intisari es kami telah ditangkap oleh seorang pengkhianat. Mengapa kita tidak bisa membuat masalah ini diketahui publik? Mengapa kita harus memprovokasi serangan dari banyak iblis?" Naga Arktik menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke kuali besar di dekatnya yang menyala dengan api biru. Itu cara berpikir yang agak sederhana. Jika kita membuat masalah ini diketahui, prestis kita akan menurun dan merusak reputasi kita sebagai sekte terbesar di utara. Dan mengapa iblis percaya bahwa kita tidak memiliki esensi es? Pengumuman itu hanya akan sia-sia. Anda pasti memahami bahwa ketika periode 10.000 tahun berakhir, gua es batu giok dalam aula kekosongan roh akan terbuka. Jika kita beruntung, kita pasti dapat mengumpulkan beberapa esensi es. Orang luar hanya tahu sekte kita memiliki satu botol saja. Tetapi siapa yang tahu kita telah menggunakannya untuk mengolah dan memelihara 3 api es besar kita dari generasi ke generasi. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi. Ketika sarjana itu mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum kecut. Kemudian naga Arktik mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Api es hitam dan api ponik es Anda menjadi semakin lemah. Ketika kita memperoleh lebih banyak esensi es, ambil beberapa tetes untuk mengembalikannya menjadi kuat. Mereka akan meningkatkan peluang saya untuk menerobos." "Terima kasih banyak senior.
Sarjana Parubaya itu dengan gembira berteriak. Bahkan jejak kebahagiaan dikhianati oleh penampilan dingin wanita berjubah putih itu. Intisari S adalah sesuatu yang sangat penting. Saat Junior Boy kembali, saya bertanya tentang rekan Dawisan. Orang ini terlibat dalam urusan Balai Kunwu 10 tahun yang lalu. Banyak kultivator besar jatuh di sana, tetapi dia berhasil keluar hidup-hidup. Dia pasti menjadi individu dengan keterampilan luar biasa. Saya mengerti, saya akan bertanya kepada adik perempuan saya tentang masalah ini. Wanita berjubah putih itu dengan acuh tak acuh menjawab. Baik, Anda bisa pergi sekarang. Naga Arktik mengangguk puas. Keduanya segera pergi dan pergi dengan cahaya. Naga Arktik tetap di tempatnya dan berbalik ke arah Kuali, bergumam pada dirinya sendiri. Jika ada orang yang tersisa di aula, mereka akan dengan jelas mendengar kata-kata Kuali Surgawi. Hanli sekarang berdiri di sebuah ruangan besar yang tersembunyi dengan deretan tangga setinggi 3 meter tanpa akhir yang diukir dari batu giok yang bagus. Dia tampak bingung. Tangga setidaknya 300 meter lebar dan masing-masing anak tangga berkilau dengan berbagai penghalang berwarna. Masing-masing berisi berbagai selip batu giok mereka sendiri. Di ujung lain ruangan ada tangga menuju ke atas. Lantainya tampak dipisahkan oleh batu tebal yang lebat. Hani menarik napas pendek dan menoleh ke seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian sekte. Ini pavilion kitab suci tersembunyi istana. Itu benar, senior. Ada 7 lantai terpisah dari pavilion kitab suci tersembunyi. Setiap lantai memiliki berbagai jenis catatan yang disimpan dengan catatan langka di lantai yang lebih tinggi. Ada pemisah di setiap lantai, mencegah murid dari mengambil slip batu giok yang salah. Ketika senior ingin turun, tolong beri saya perintah. Saya akan menunggu di luar menunggu perintah Anda. Pria tua itu berbicara dengan kepala menunduk, tetapi tubuhnya menunjukkan tekanan spiritual dari seorang kultivator formasi inti. Hani mengangguk, saya mengerti, Anda bisa keluar. Iya, pria tua itu dengan hormat menarik diri dan menutup gerbang batu di belakangnya. Dengan Hani sendirian di kamar, dia dengan belak-belakan berjalan di depan salah satu penghalang cahaya dan melambaikan tangannya. Dengan ledakan cahaya, penghalang cahaya hancur, mengungkapkan 3 selip batu giok di bawahnya. Dia membawa mereka ke tangannya dan membenamkan indera spiritualnya ke dalam mereka. Pada saat yang sama, Hani meniti catatan. 2 wanita berjubah putih berbicara di lantai 2 pavilion fokus murni. Salah satunya adalah Bayoi, dan yang lainnya adalah wanita yang sebelumnya berbicara dengan Master Naga Arktik. Keduanya memiliki kemiripan yang kuat, tetapi salah satu dari mereka memiliki kecantikan yang lembut, sementara yang lain tampak dingin. Bayoi berdiri di sebelah jendela dengan satu tangan bertumpu pada ambang jendela dan yang lainnya mengotak-atik rambutnya. Dia mengerutkan kening, tampak agak kesal. Kakak kedua, saya sudah memberitahu Anda saya tidak tahu banyak tentang rekan Dawisan ini. Meskipun dia mengaku sebagai kultivator luar negeri, sekte pengayakan Yin dan kuil langit tak berujung, keduanya mengklaim dia berasal dari Surgawi Selatan. Kemampuannya setara dengan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, dan berhasil menyamai iblis malam bersayap perak di Gua Yin Yang. Saya juga tidak yakin bagaimana dia berhasil melarikan diri dari Gunung Kunwu. Adik ketujuh, tolong jangan tersinggung. Agak sulit untuk mempercayai bagaimana seorang kultivator tingkat menengah dari daerah yang sangat terpencil seperti Surgawi Selatan dapat memiliki kemampuan seperti itu. Wanita berjubah putih lainnya memiliki suara yang halus, tetapi itu dingin dan kurang emosi. Bayoi tampaknya tidak keberatan dengan nada wanita lain, karena dia tahu itu disebabkan oleh mencapai puncak teknik kultivasinya. Tapi dia kehilangan kesabaran dengan pertanyaan berulang tentang Hanli. Bayoi mengambil beberapa langkah dari jendela dan berkata, saya hanya mengenalnya sebentar. Setelah bertemu dengannya terakhir kali, saya meninggalkan sekte. Saya tidak dapat menawarkan detail lebih lanjut. Semua yang saya katakan adalah benar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kakek tua tiba-tiba tumbuh begitu tertarik pada rekan Dawisan? Dia adalah orang yang dicari oleh senior Naga Arktik, seseorang yang memancarkan nyala dingin yang ekstrim. Ngomong-ngomong, mengapa Anda tidak menyebutkan orang ini kepada kami? Terakhir kali saya bertemu dengannya adalah 10 tahun yang lalu di Gunung Kunwu. Aku tidak mungkin tahu apakah dia akan kembali dari gunung hidup-hidup. Apa gunanya menyebut dia? Kalau begitu, aku tidak akan bertanya apapun. Wanita berjubah putih itu dengan belak-belakan berkata, karena rekan Dawisan memiliki kemampuan yang sangat besar, akan lebih baik untuk mengikatnya dan memastikan kekuatan sejati nyala api.
Bayoi mengerutkan kening dan dengan enggan berkata, "Aku mengerti. Jika ada kesempatan, saya akan memeriksanya." "Baik sekali, maka saya akan pergi." Dengan mengatakan itu, wanita berjubah putih tanpa ekspresi turun ke lantai pertama. Bayoi tidak menjawab. Dia hanya melihat keluar jendela dan menyaksikan kakak bela dirinya terbang di udara dengan tatapan tanpa ekspresi. Waktu cepat berlalu, dan Hanli mendapati dirinya pada hari ke-8 di pavilion kitab suci tersembunyi. Dia telah melihat beberapa catatan menarik dan telah menerima banyak pengetahuan yang berguna. Namun dia hanya berhasil melihat lantai 3. Ketika Hanli memikirkan hal ini, dia merasa itu sangat disayangkan. Dia pikir dia tidak akan punya cukup waktu untuk melihat catatan di lantai 4. Pada saat itu, dia melihat melalui catatan yang merinci obat-obatan roh langka yang ditemukan pada zaman kuno. Tiba-tiba garis berapi-api memasuki aula. Dalam alarmnya, dia mengulurkan tangan ke belokan dan membawanya ke tangannya. Itu adalah jimat transmisi suara terbakar. Begitu dia membacanya dengan indera spiritualnya, jejak kebahagiaan muncul di wajahnya. Dia meletakkan slip giok di tangannya di salah satu meja dan segera terbang keluar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, garis biru tiba di depan pavilion fokus murni. Seorang wanita anggun berjubah putih sedang menunggunya di sana. Ketika cahaya memudar, Hadi menghadap Bayoi dan dengan cepat bertanya, "Rekan Dawisbai, apakah benar Anda telah menemukan bunga es yang mendalam?" Bayoi menatap Hani dan tersenyum manis. "Tentu saja. Awalnya saya percaya itu akan memakan waktu 1 bulan untuk menemukan satu. Tapi saya tidak menduga Anda akan menggerakkan Penatua Agung untuk mengambil tindakan. Dengan begitu banyak orang yang mencari bunga es yang mendalam, itu wajar saja jika ditemukan dengan cepat." Menahan kegembiraan di hatinya, Hani berkata, "Itu bagus, ayo kita cari." Bayoi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Tentu saja, saya sudah menunggu di sini untuk membimbing Anda. Namun lokasi bunga yang ditemukan agak jauh. Itu sudah di luar jangkauan Pulau Malam Utara. Perjalanan akan memakan waktu beberapa hari." Hani berteriak dengan tawa dan terus terang berkata, "Itu bukan apa-apa. Selama aku bisa memetik bunga es yang mendalam, aku akan melakukan perjalanan bahkan untuk setahun. Ayo pergi." Ketika Bayoi mendengar Hanli, dia tersenyum padanya dan tetap diam. Keduanya tidak menunda sedikit pun dan segera meninggalkan perbatasan naga Arktik tersembunyi dan meninggalkan kota untuk menuju utara. Dalam perjalanan, Bayoi menjelaskan lokasi yang tepat dari bunga es yang mendalam. Sarang kelompok binatang salju. Bayoi mengangguk dan berkata, "Itu benar. Ketika murid yang menemukan es yang mendalam, dia lalai dan ditemukan oleh binatang salju. Dia dikejar lebih dari 50 km dan terluka parah. Dia hampir mati." "Oh, lalu berapakah levelnya hewan salju ini?" Hani bertanya dengan penuh minat. Bayoi tersenyum. "Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Mereka hanya binatang kelas 6. Saya khawatir mereka tidak cukup untuk menarik perhatian Anda. Maka benar-benar tidak ada gunanya menangkap mereka hidup-hidup." Hani tertawa kecil. "Namun begitu kita meninggalkan Pulau Malam Utara, kita akan memasuki Laut Es. Wilayah binatang iblis. Ada banyak binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sana. Dan semakin jauh kita pergi dari pulau itu, semakin tinggi tingkat binatang iblis yang akan kita temui. Tentu saja, beberapa hari perjalanan tidak cukup dekat untuk bertemu dengan binatang iblis kelas 8. Namun banyak iblis menakutkan yang bertahan di kedalaman Laut Es, termasuk iblis kelas 10. Bahkan Penatua Agung dari generasi sebelumnya pernah melihat ponik es kelas 10 yang memiliki darah kuno yang sebenarnya. Binatang buas tunggal ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menyalip sebagian besar istana." Bayoi berkata dengan nada serius. "Ponik es kelas 10. Hani merasa jantungnya berdegup kencang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Leluhur yang membangun istana memiliki perjanjian dengan binatang iblis yang paling kuat dari Laut Es setelah berjuang keras dengan mereka. Selama kita tidak menyerang binatang iblis tingkat tinggi di Laut Es, binatang iblis bermutu tinggi tidak akan muncul dalam 1,5 juta kilometer dari Pulau Malam Utara. Binatang iblis tingkat rendah tidak dikenai pembatasan ini. Adapun iblis yang telah menyerang istana kami di masa lalu, mereka semua berkumpul dari daerah lain di Jina Agung. Jika binatang buas Laut Es melibatkan diri, istana kami akan dihancurkan beberapa kali." Setelah sesaat yang mengkhawatirkan, senyum muncul di wajah Hanli.
Jadi seperti itu. Apakah itu berarti tidak akan ada bahaya dalam perjalanan kita? Bayoyi menggelengkan kepalanya. Belum tentu, kesepakatan hanya kesepakatan. Kadang-kadang akan ada binatang iblis tingkat tinggi yang dilemparkan ke dalam jangkauan dan akan datang menuju sekte. Akibatnya, akan ada murid istana yang jatuh ke binatang iblis setiap tahun. Sebaiknya berhati-hati. Handi memandang es murni di bawahnya dan dengan acuh tak acuh berkata, tapi perjalanan ini hanya akan berlangsung beberapa hari. Bagaimana nasib kita bisa gagal dalam waktu sesingkat itu? Segera setelah itu, tubuhnya menyala dengan cahaya biru dan kecepatannya meningkat. Ketika Bayoyi melihatnya, matanya mulai berkeliaran dan tubuhnya menyala dengan cahaya juga mengikuti Handi erat. Di tengah jalan, mereka tidak menemukan jejak binatang iblis tingkat tinggi. Selain itu, mereka juga tidak melihat banyak binatang iblis tingkat rendah. Selama 3 hari penuh penerbangan terus-menerus, mereka tiba di jurang glasial yang besar.